Selamat pagi anak-anakku kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Hari ini pada tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Dan pada tahun 2022 ini, hari lahir Pancasila mengambil tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Bangsa. Hari ini kita tidak mengadakan upacara, tapi kita akan belajar dan mengambil makna bagaimana Pancasila bersama kita membangun negara kita agar negara kita akan semakin jaya di dunia. Mari anak-anak perhatikan, nanti kelas 3 ada pertanyaan, kelas 4 dan kelas 5 juga ada pertanyaan tersendiri. Silakan diperhatikan. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Karena apa? Karena pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, waktu itu belum jadi presiden, pertama kali menyebut istilah Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang pertama. Lahirnya Pancasila memang tidak lepas dari sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa ada BPUPKI? Nanti akan kalian pelajari di kelas. Sekarang kita akan pelajari mengapa Pancasila akhirnya menjadi pemersatu bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Dalam perumusan dasar negara, ada tiga tokoh. Ada tiga tokoh yang mencetuskan dasar negara, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Namun kita kali ini akan mempelajari dari Soekarno saja. Karena apa? Karena Pancasila itu dari pidato dari Soekarno sendiri. Ya. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI mengajukan usul agar dasar negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi artinya Pancasila adalah 5 dasar. Dan urutannya yang dituangkan oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, walaupun nantinya ada perubahan susunan dan kalimat. Tapi istilah Pancasila pertama kali tetap Soekarno yang mengajukan pada tanggal 1 Juni 1945. Berikutnya pada sidang itu, setelah disepakati nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kemudian dibentuk panitia kecil yang berisi 8 orang. Ada di layar Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Ingat ya, dasar negaranya tetap Pancasila. Kemudian yang susunannya yang akhirnya dirubah. Nah, dalam sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, disetujui naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar, yang pada waktu itu dikenal nama Piagam Jakarta. Kalau sekarang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, dalam Piagam Jakarta itu, dimasukkan pada alinea keempat dimasukkan rumusan Pancasila. Ya, rumusan Pancasila seperti yang ada di situ. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam perjalanan selanjutnya, pada sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ada perubahan. Ada perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu akhirnya menjadi dasar negara kita. Nah, Pancasila sebagai dasar negara telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ingat ya, 18 Agustus 1945 itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada sidang BPUPKI yang kedua, setelah sidangnya selesai, BPUPKI dibubarkan. Lalu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya. Lalu dalam sidang PPKI tersebut juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Ingat ya, alinea keempat. Lalu bagaimana dengan makna Pancasila sebagai dasar negara? Artinya apa? Menjadi acuan atau rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pemersatu negara kita yang terdiri dari banyak suku bangsa, ras, antar golongan maupun agama. Ya, sehingga Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan masyarakat agar tidak keluar dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini mungkin jarang yang mengenal atau mencari-cari riwayat yang melahirkan adanya Garuda Pancasila, yaitu burung Garuda dengan kepala menghadap ke kanan dan ada perisai Pancasila di dada. Ya, ada 6 nama. Ya, mereka itu adalah kepanitiaan yang dibentuk Presiden Soekarno. Pak, kok Presiden Soekarno? Karena Soekarno sudah diangkat menjadi presiden pada tahun 1950. Yaitu Sultan Hamid II sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Yamin, Raden Mas Ngabehi Purbocaraka, ya, itu seorang budayawan dan profesor. Lalu Muhammad Natsir sebagai ketua partai Islam terbesar, yaitu Masyumi waktu itu, dan juga M.A. Pelaupesi selaku Menteri Penerangan yang mewakili Indonesia bagian timur, karena M.A. Pelaupesi ini berasal dari Ambon. Namun, untuk lambang Pancasila pada perisai di dada yang digantung di dada burung Garuda itu diusulkan oleh 5 orang tim. Ya, Muhammad Nasir itu yang lambang bintang, rantai itu Sultan Hamid II, pohon beringin itu Raden Mas Ngabehi Purbocaraka, RM itu Raden Mas. Kemudian kepala banteng oleh Muhammad Yamin, dan padi dan kapas yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mereka lah, beliau-beliau ini, pahlawan-pahlawan inilah yang mengusulkan gambar-gambar dari 5 Pancasila. Ya. Nah, kalau yang ini kalian mungkin sudah banyak mengenal.
Kenapa? Karena burung Garuda Pancasila ini, Garuda Pancasila, jadi bukan Garuda saja itu, tapi Garuda Pancasila, melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ingat, kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 45 helai di bulu leher. Ada 45. Ya. Kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ada 17. Jadi kalau mau menggambar harus pas karena itu lambang, gak sembarangan sayap. Lalu ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Itu 19. Gak sembarangan ya. Kemudian ada 8 helai bulu pada ekor. Ya, dan tidak bisa dilupakan, tidak bisa ditinggal adalah tulisan pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Itu adalah lambang-lambang arti-arti dari lambang Garuda Pancasila. Anak-anak bisa kalian lihat logo hari lahir Pancasila pada tahun ini dari BPIP, yaitu bangkit bersama membangun peradaban dunia. Kalian lihat ada tangan yang menopang dunia dengan dasar Pancasila dalam perisai di atas. Nah, kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi yang berkepanjangan kemarin selama hampir 3 tahun ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi sendiri dengan kemampuan dan panggilan hati. Nah, inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar. Nanti kalian berikutnya akan belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, para pelajar Pancasila tersebutlah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Nah, sekarang tugas dari anak-anakku kelas 3. Ada 5 pertanyaan di situ. Bisa kalian jawab dengan melihat gambar-gambar sebelumnya. Di situ sudah ada penjelasan. Kalian bisa menjawab, kalian tuliskan di kertas kosong 1 lembar, kemudian besok paling akhir hari Jumat diserahkan ke guru kelas kalian masing-masing. Ini untuk pertanyaan kelas 3, yaitu kapan Pancasila lahir? Yang kedua, siapakah yang mengusulkan nama Pancasila? Yang ketiga, apa arti Pancasila? Keempat, apa kepanjangan BPUPKI? Dan yang kelima, siapakah yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara? Berikutnya pertanyaan untuk kelas 4, sama seperti tugas dari kelas 3 tadi, yaitu tulis soal, kemudian jawabnya di kertas kosong, kemudian serahkan ke guru kelas kalian masing-masing paling lambat hari Jumat. Yang pertama, bagaimana usulan Pancasila menurut Soekarno? Tadi ada 5, ya, silakan tulis. Apakah Piagam Jakarta itu? Nah, tadi juga ada. Bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara? Apa kepanjangan PPKI? Nah, kemudian tuliskan panitia ini bentuk Presiden Soekarno yang membuat lambang negara dengan perisai
Pancasila di dada. Tadi ada 6, ya. Silakan dituliskan. Itu untuk tugas kelas 4. Dan yang terakhir adalah untuk soal-soal kelas 5. Yaitu soalnya, mengapa hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni? Yang kedua, mengapa Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk acuan masyarakat? Yang ketiga, tuliskan peran tokoh-tokoh yang mengusulkan lambang-lambang pada perisai Garuda. Dan yang keempat, tuliskan susunan jumlah bulu pada Garuda Pancasila yang merupakan lambang Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Demikian untuk tugas-tugas anak kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jangan lupa diserahkan ke guru kelas kalian masing-masing paling lambat hari Jumat. Dan yang terakhir, selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Terima kasih. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju.